Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himaesa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang menonton video ini. Kembali lagi di Himaesa Talk bersama saya Amalia Anggraini. Nah, teman-teman, tepatnya kemarin pada tanggal 14 Maret 2024 diumumkan di salah satu platform media sosial Febi Unsur terkait mahasiswa berprestasi. Nah, yang tentunya tidak mudah untuk meraih pencapaian tersebut. Baiklah, ini dia Kak Tufatul Azkia. Halo, Sobat Himaesa. Oke, Kak Tufatul nih, sebelum jauh ngobrolnya, boleh perkenalan dulu nama lengkapnya siapa, Kak Tufatul, semester berapa, dan ngapain aja gitu. Oke, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum Sobat Himaesa. Perkenalkan, nama saya Tufatul Azkia, biasa dipanggil Tuhfa. Saat ini saya adalah mahasiswa akuntansi syariah semester 6 dan sedang mengikuti studi independen bersertifikat angkatan 6 di PT Edukasi Wakaf Indonesia dan mengambil bidang digital wakaf pricing atau penghimpunan wakaf secara digital. Selain itu, sekarang saya juga sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Syariah serta anggota dari Islamic Philanthropy Center. Wah, Masya Allah, aktif sekali ya teman-teman kegiatannya. Nah, boleh tahu gak Kak Tufatul, PT Wakaf itu ada di mana sih? Oke, untuk PT Edukasi Wakaf Indonesia atau PT EWI ini pusatnya ada di Yogyakarta. Nah, di sana perkembangan wakaf sudah sangat komprehensif. Setiap KUA sudah menerima penghimpunan wakaf uang di sana semuanya. Jadi pusatnya. Untuk Kak Tufatul itu sekarang ditempatkan di mana? Nah, sekarang itu lagi seperti pelatihan gitu untuk melakukan sertifikasi digital wakaf pricing, di mana di sana melakukan pembelajaran sama seperti kuliah ya, setiap harinya ada sekitar 4 SKS setiap harinya dari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian juga baru di minggu ini sudah melaksanakan UTS 7 sesi untuk melengkapi nilai di sertifikasi nanti, dan insya Allah akan mendapatkan gelar CWR atau Certified Wakaf Pricer. Wah, Masya Allah. Oke, nah jadi teman-teman, waktu kemarin tuh waktu pengumuman Mapres itu, aku pribadi kayak wah, amazed banget gitu ngelihat seorang Kak Tufatul yang sibuk sebagai ketua umum, termasuk juga mengikuti MSIB ya. Yeah. Nah, MSIB. Nah, aku mau tanya nih Kak Tufatul, siapa sih inspirasi atau tokoh dari Kak Tufatul sendiri yang menjadikan Kak Tufatul tuh yang selalu gak bisa diam mungkin ya? Oke, gak bisa diam gitu ya. Yeah. Oke, sejujurnya sih buat saya semua orang itu adalah inspirasi saya. Ketika melihat orang bisa, saya juga percaya bahwa diri saya bisa. Ya, namun betul. yang paling utama yang menjadi sosok inspiratif saya pastinya adalah junjungan kita semua ya, Rasulullah SAW, di mana beliau menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari hadis tersebut saya ingin melaksanakannya melalui berbagai peran yang saya ambil, baik itu sebagai anak, sebagai adik, sebagai ketua umum, sebagai anggota IPC, maupun saya juga bekerja sebagai tenaga pengajar ya di SMP seperti itu. Masya Allah. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi terkait wakaf tuh. Yeah. Nah, Kak Tufatul sendiri di sana tuh di bidang apa sih bekerjanya gitu? Nah, di bidang wakaf ini saya sebagai wakaf pricer. Jadi punya profesi baru gitu ya. Apa sih wakaf pricer? Nah, wakaf pricer itu adalah penghimpun wakaf. Jadi saya bertugas untuk melakukan edukasi, literasi, dan mengajak orang lain untuk melakukan wakaf supaya penghimpunan wakaf lebih masif
lagi. Sudah beberapa hal yang dilaksanakan. Di antaranya saya bekerja selaku anggota IPC juga melaksanakan sosialisasi tentang Ziswap di SMP Negeri 2 Cianjur pada saat kemarin bulan Ramadan, kegiatan Smart Train, terus juga melaksanakan LDR atau Lingkar Diskusi Ramadan. Itu webinar ya berkaitan dengan wakaf mudah, murah dan sederhana. Dan sekarang di podcast ini juga masih bahas wakaf. Masya Allah. Masya Allah sekarang ya. Barusan aku notice LDR, kirain long distance relationship ya. Bukan ya? Bukan. Oke, beda ya, beda teman-teman. Bukan LDR yang kita sering dengar ya teman-teman. Nah, sepanjang tadi Katu Patul bercerita, kayaknya Katu Patul tuh mendalami banget gitu tentang wakaf. Nah, aku mau tanya nih, dari kapan sih Katu Patul mendalami tentang wakaf ini? Ya, kalau dari segi wakaf ya secara mendalam itu dimulai dari pada saat mata kuliah mungkin ya semester 4 ada mata kuliah Hukum Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sana salah satu tugasnya itu mempresentasikan bagaimana mekanisme wakaf. Nah, itu juga bisa dilihat ya videonya di Instagram Aksha Febi. Di sana ada. Kemudian juga dari sana saya juga mengikuti IPC tadi, di mana di sana itu terdapat filantropi ya. Filantropi itu terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan terakhir adalah wakaf. Mungkin di sekitar kita sudah tidak aneh gitu ya, zakat, infak, sedekah. Nah, wakaf tuh seperti apa? Nah, ketika ada peluang dibukanya SIB 6 berkaitan dengan wakaf, nah saya tertarik di sana, saya coba masuk dan wah luar biasa sekali ternyata wakaf, dan semakin cinta gitu. Wah, semakin cinta nih teman-teman dengan wakaf, cinta banget gitu ya. Nah, teman-teman, FYI, Katu Patul tuh kemarin kan juara 1 di Mapres PB Unsur dan juga juara 3 Mapres di tingkat universitas, betul ya? Betul. Oke, nah dengar-dengar nih teman-teman, Katu Patul tuh mengambil tema terkait filantropi juga ya di karya tulis ilmiah di universitas. Kenapa sih Katu Patul menjadikan filantropi itu sebagai tema dari atau judul dari karya tulis ilmiah Katu Patul? Oke, kemarin itu sejujurnya mengambil KTI, analisis keselarasan program Baznas dengan SDGs ya, dimana bagaimana salah satu instrumen filantropi itu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah zakat. Zakat itu kan diwajibkan untuk mereka yang sudah mencapai nisab dan haul. Nah, itu jangka waktunya 1 tahun, artinya jangka pendek. Nah, itu jangka pendeknya. Sedangkan untuk jangka panjang itu ada di wakaf, karena wakaf itu adalah dana abadi yang bisa terus menerus bergulir, baik itu digunakan pada akhirnya untuk kemiskinan, kesehatan, dan permasalahan lainnya seperti itu. Dan balik lagi ke inspirasi saya bahwa tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, dengan filantropi ini, di zakat itu jangka pendeknya, di wakaf itu jangka panjangnya. Menurut saya di sana saya menemukan bahwa saya bisa membantu orang lain, apalagi di wakaf, tidak hanya saat ini tapi selamanya. Oh, Masya Allah. Amal Jadi jariah ya. Iya, jadi berkepanjangan gitu ya Kata seperti Patul. itu. Nah, teman-teman, kan zaman sekarang tuh tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, termasuk juga dengan wakaf yang sudah terintegrasi dengan teknologi. Nah, itu tuh gimana sih caranya Katu Patul? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa wakaf itu mudah, murah, dan sederhana. Nah, kenapa dikatakan mudah? Karena tadi disampaikan bisa diintegrasikan dengan teknologi. Sekarang ada yang namanya platform pasifamal.id. Di sana bisa berwakaf dari rumah seperti mudahnya kita berbelanja online. Tinggal klik-klik jadi. Dan untuk wakaf kan biasanya orang kayak, wah, wakaf harus punya uang yang besar, hanya untuk orang-orang tertentu yang udah kaya gitu. Iya, betul. Karena mindset mereka wakaf itu adalah 3M, masjid, makam, madrasah. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, salah satu jenis wakaf yang paling mudah dan fleksibel itu adalah uang. Kenapa uang? Karena uang itu pastinya setiap orang punya.
Dan apalagi dipermudah lagi, uangnya harus berapa? Apakah harus 1 juta, 1 miliar, 1 triliun? Atau yang lagi heboh 271 triliun? Wah, Enggak heboh ya? banget ya itu. Heboh banget. Enggak. Tapi untuk wakaf uang ini bisa mulai dari 50.000 aja. Kita bisa berwakaf dari mulai 50.000 dengan nama produknya itu adalah wakaf uang kolektif. Kolektif di sini artinya urun wakaf. Jadi setiap orang memberikan kontribusi mulai dari 50.000 saja, seperti itu. Jadi dari mulai 50.000 mudah menggunakan handphone, murah mulai dari 50.000 dan sederhana menggunakan handphone saja dari rumah, seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Tadi tuh nama websitenya, website atau aplikasi itu tuh? Websitenya pasifamal.id. pasifamal.id. Oh, berarti kita tuh perlu login dulu gak? Kita sebagai wakif. Ya, sebagai orang yang mau berwakaf atau wakif itu tidak perlu login. Nah, di wakaf itu ada yang namanya project. Kenapa project? Karena kita coba kupas ya sedikit berkaitan dengan definisi wakaf. Nah, kalau misalkan sedekah nih, misalkan saya sedekah 50.000 ke Amel. Nah, 50.000 ini sama Amel bebas mau dibelikan apa dan lain sebagainya, langsung dihabiskan, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau wakaf itu artinya menahan. Artinya wakaf ini harus dikelola terlebih dahulu. Ketika saya berwakaf 50.000, nah 50.000 ini tidak langsung digunakan kepada para mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf gitu ya. Tapi harus dikelola dulu. Dikelolanya di mana? Dikelolanya itu adalah di LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, atau juga bisa di luar bank syariah gitu ya. Intinya adalah diinvestasikan terlebih dahulu sehingga dana wakaf ini tetap abadi. Pokoknya ketika saya berwakaf 50.000 sampai nanti hari akhir gitu ya, kiamat. Nah, itu 50.000 ini tetap abadi. Pokoknya tetap abadi. Terus apa dong yang diberikan manfaat ke masyarakat gitu kan? Nah, yang diberikan manfaatnya itu adalah dari hasil pengelolaan investasi tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan gitu ya. Beliau mewakafkan sumur gitu ya, salah satunya mewakafkan sumur. Nah, dari sumur itu dikembangkan manfaatnya, terus direinvestasi sampai sekarang sudah menjadi hotel. Luar biasa sekali gitu ya, Masya Allah. Nah, begitupun dengan wakaf uang ini, di mana kita bisa lihat potensinya gitu ya. Wakaf tanah banyak, cuman dikelola atau belumnya kan butuh modalnya dari mana? Nah, ini yang menjadikan integrasi antara wakaf uang dan wakaf tanah bisa dilakukan seperti itu. Oke, tadi kalau misalkan kita melihat sahabat Utsman seperti itu, begitupun dengan proyek uang juga ini ya, wakaf uang ini. Nah, wakaf uang ini kalau wakaf itu ada tujuan khususnya. Tadi kan dicontohkan bahwa ketika saya bersedekah bebas Amel untuk melakukan apa. Tapi untuk wakaf itu ada yang namanya kehendak wakif. Wakif ingin wakaf ini tujuannya untuk apa? Ada yang untuk kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ataupun modal UMKM juga bisa gitu. Nah, itu harus tercantum jelas, disebutkan. Contohnya kalau misalkan tanah ya, wakaf tanah. Ketika diniatkan wakif untuk tanah ini menjadi wakaf tanah untuk dibangun masjid, harus jadi masjid. Tidak boleh menjadi sekolah, tidak boleh menjadi pasar misalnya. Karena kehendak wakifnya adalah untuk menjadi masjid. Boleh diubah nggak? Itu ada prosedur lainnya. Tapi secara intinya itu tidak bisa diubah. Begitupun dengan wakaf uang. Nah, ada yang namanya makanya project ini dibuat supaya memudahkan wakif memilih. Ini tujuan wakafnya untuk apa? Untuk kemiskinan, untuk bantuan bencana, kesehatan dan lain sebagainya. Itu disebutnya project wakaf gitu. Nah, nanti di platform pasifamal.id ini kalian bisa memilih untuk project mana yang mau dipilih. Ada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, nah mungkin yang aku mau tanyakan nih ke Kak Tufatul, kan bahwa sebagai wakif kita sudah menentukan untuk mewakafkan apa, misalnya masjid atau yang lainnya gitu. Ketika seorang wakif tersebut sudah meninggal nih dan ada yang menggantikannya, nah itu boleh diubah gak? Misalnya wakafnya pengen jadi ini atau jadi apa gitu?
Baik, di sini ya untuk wakaf itu sebetulnya jenis mau wakaf tanah, mau wakaf uang itu tidak boleh untuk dihibahkan, diperjualbelikan atau ditukarkan dan lain sebagainya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, kemudian apa yang menjamin hal itu dilaksanakan gitu kan, bisa aja nanti anaknya jadi sengketa gitu ya. Iya. Itu warisan untuk saya gitu ya. Apa buktinya? Makanya wakaf itu legal. Legalnya dengan apa? Ada 2 dokumen, diantaranya itu ada sertifikat wakaf yang pertama sebagai bukti penyerahan. Jadi diserahkan hartanya. Ketika sudah diserahkan artinya bukan milik pribadi lagi. Artinya tidak bisa bukan yang diwariskan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya akta ikrar wakaf. Nah, akta ikrar wakaf ini yang tadi disebutkan untuk menuliskan kehendak wakifnya ini untuk apa gitu. Nah, kemudian nanti mau diubah nih, bisa nggak? Bisa saja, cuman harus mengajukan ke BWI namanya, atau Badan Wakaf Indonesia yang sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Ya, kalau misalkan di lembaga keuangan itu kan ada OJK nih. Iya. Nah, kalau di wakaf itu ada BWI. Gitu. Nah, dengan adopsi teknologi ini tentunya apakah menjadi suatu kesulitan atau malah memudahkan bagi para masyarakat untuk berwakaf maksudnya? Baik, dari sini ada kemudahan ya, yang biasanya bagaimana cara berwakaf gitu ya. Berwakaf apakah harus ke KUA jauh-jauh atau misalkan bingung juga, belum ada banyak yang tahu harus kemana gitu ya berwakaf. Sebetulnya kalau berwakaf itu dulu itu ke KUA ya, Kantor Urusan Agama. Tapi yang kita ketahui KUA itu buat nikah aja. Iya, benar. Taunya itu KUA itu Kantor Urusan Asmara, bukan Kantor Urusan Agama. Aduh, bahaya. Benar. Harus ingat bahwa KUA itu Kantor Urusan Agama. Di dalamnya tidak hanya mengurusi berkaitan dengan pernikahan, gitu. tapi juga di sana salah satunya adalah mengurusi wakaf. Nah, bedanya tadi kan ada sertifikat wakaf sama akta ikrar wakaf. Kalau misalkan wakafnya tanah ataupun benda bergerak kayak misalkan mau mewakafkan mobil, motor dan lain sebagainya, tanah atau itu. Nah, itu sertifikatnya diberikan oleh KUA, kepala KUA. Tapi kalau misalkan wakaf uang itu yang memberikannya adalah LKS PWU atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Bisa berbentuk BUS atau Bank Umum Syariah, atau bisa juga UUS, Unit Usaha Syariah, atau juga ada BPRS. Nah, salah satunya di sini ya di PB Unsur ada BPRS HIK. Nah, itu BPRS HIK juga, BPRS HIK Parahyangan juga sebagai salah satu LKS PWU. Jadi ketika mau berwakaf uang bisa juga di sana salah satunya. Itu sudah resmi gitu ya. Gitu. Itu yang memudahkan, tapi ada tantangan juga yang menyusahkannya apa? Apa tuh? Nah, ada kesulitan juga gitu, tantangan. Salah satu tantangannya adalah belum banyaknya tenaga yang kompeten dalam wakaf ini. Itu sebabnya kenapa diadakan SIB 6 berkaitan dengan digital wakaf pricing. Kayak misalkan sekarang yang zakat pasti banyak ya, ustadz ya di amil zakat dan lain sebagainya. Tapi wakaf orangnya siapa? Siapa yang kompeten dan lain sebagainya. Bentuk kompetennya apa? Melalui sertifikasi yang nantinya akan mendapatkan gelar. Seperti yang saya ikuti di SIB 6 ini. Wah, Masya Allah. Oke, nah teman-teman, untuk masyarakat PB berarti di sini sudah tersedia ya tentunya di BPRS HIK Parahyangan. Bagi teman-teman yang mau berwakaf bisa juga di BPRS HIK Parahyangan. Nah, Sobat Himaisa, kita sudah berbincang sejauh ini bersama Katu Patul. Sebelum berakhir nih Katu Patul, ada closing statement yang mau disampaikan kepada Sobat Himaisa? Oke, baik Sobat Himaisa, tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan bagaimana keikutsertaan saya dalam SIB 6 Digital Wakaf Pricing, kemudian juga sekilas membahas tentang wakaf gitu ya. Nah, closing statement bagi saya adalah di mana wakaf ini merupakan salah satu instrumen strategis untuk menyelesaikan permasalahan sosial, salah satunya itu kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu dari segi duniawi ya. Nah, sedangkan dari segi ukhrawi gitu ya, wakaf ini merupakan suatu amal jariah yang menjadi pasif amal untuk kita memitigasi resiko akhirat
kita sebagai muslim pastinya ingin masuk surga gitu ya. Tapi apa yang menjadi jaminan kita akan masuk surga sedangkan amal kita masih naik turun gitu ya. Nah, perlunya kita menabung amal gitu. Tabungan yang terus-menerus bisa dilakukan melalui wakaf. Umur boleh terputus, tapi pahala harus jalan terus. Masya Allah. Nah, teman-teman, dari tadi yang disampaikan Fatul bahwa wakaf itu mudah, murah, dan sederhana. Nah, Sobat Himaisa, jangan lupa untuk berwakaf. Nanti untuk linknya aku share di link deskripsi. Terima kasih Sobat Himaisa yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.